Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Halo akhwat fillah, bertemu kembali dengan podcast Teman Tenang. Tetap tenang bersama teman tenang. Alhamdulillah pada episode kali ini kita ditemani oleh teteh luar biasa, yaitu Teh Farah Fatihah. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, akhwat fillah, pada episode kali ini kita masih ngobrolin hal-hal yang hits nih, utamanya di bulan Ramadan ya Teh ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang hidup berkesadaran di bulan Ramadan ya Teh ya. Nah Teh, yang saya lihat ya Teh ya, akhir-akhir ini banyak orang-orang tuh yang impulsif gitu Teh ya. Jadi kayak kalau misalkan di jalan gitu, kok cepet emosian ya orang-orang Teh gitu ya. Di kayak kesenggol dikit langsung marah-marah, ya? Iya gitu, nggak baca gitu ya. Terus apalagi persoalan sekarang banjir ya Teh ya, udah sekarang tuh musim hujan sama kemarau tuh nggak bisa ketebak juga ya Teh ya. Sekarang hujan lagi sering ya Teh ya. Terus banjir juga kedengaran di mana-mana gitu ya. Kalau bukan karena manusia, karena siapa lagi sih ya Teh ya kalau tentang banjir gitu. Nah, mau Teteh sama nggak sih sama saya gitu ngelihat fenomena sekarang? Ya betul sih, lebih ke miris, kadang suka shock sendiri kalau misalnya di jalan ya. Padahal ya emang sih salah ya, nyalip kayak gitu, tapi kayak yang habis diapain gitu. Ya habis diapain, terus udah tahu banjir tapi kesadaran buang sampahnya belum tinggi. Ya sih sama ngerasain hal-hal yang lagi Gitu. kenapa ya dunia ini. Kayak banyak banget yang gampang kepancing ya, emosi juga gitu ya Teh ya, sama kok nggak habis pikir gitu ya, sampah dibuang. Lagi naik motor terus ada yang dari mobil buang aja ya Allah gitu ya, gemes banget gitu, tapi ya gimana lagi orang lain gitu ya, bisa gimana. Kalau mau Teteh itu Teh, kenapa sih bisa orang-orang bisa kayak gitu Teh? Tadi ya berkenaan dengan impulsif, kemudian biasanya kan orang-orang yang impulsif ini adalah mereka yang gak sadar sama yang dia kerjakan, lalu tidak memikirkan akibat dari perbuatan tidak sadarnya itu akan seperti apa. Jadi mungkin ya orang-orang yang impulsif ini adalah orang-orang yang tidak sadar akan dia lagi ngapain, saya tuh siapa, saya berperilaku apa. Jadi dia masa bodoh aja. Yang penting misalnya kalau meluapkan emosi, yang penting diluapkan aja emosi, nggak peduli misalnya dampak dari luapan emosinya apa. Atau misalnya tadi yang buang sampah sembarangan, dia nggak peduli banjir. Padahal kan sebetulnya fenomena banjir itu kan persoalan dari hulu ke hilir ya. Jadi maksudnya semua juga pasti berperan gitu ya. Misalnya saya nggak suka buang sampah sembarangan, nah pasti ada sumbangsi yang lain. Misalnya kita nggak ngingetin orang yang buang sampah sembarangan, kan itu juga ada sumbangsi kita. Ya mungkin lebih ke mereka kurang sadar aja sih sama dunia ini. Betul Teh ya. Bicara tentang sadar gitu Teh ya, sepenting apa sih sebenarnya hidup berkesadaran itu Teh? Kalau menurut saya penting banget ya, biar kita tahu apa yang kita lakukan, kemudian apakah yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak, berdampak atau tidak gitu ya. Ya karena definisi dari hidup berkesadaran itu adalah bahwa kita sadar secara utuh tentang diri kita, lingkungan kita, dan situasi yang sedang kita hadapi. Gitu ya, kayak misalnya saya pernah nih ngedumel, ini teh kenapa sih orang-orang teh lagi pakai motor gitu, ini kenapa sih orang-orang kok tiba-tiba belok gitu ya, tiba-tiba nyalip dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba menghadirkan sadar dalam diri, ternyata bukan mereka yang salah, sayanya yang lagi buru-buru. Iya. Sayanya yang lagi buru-buru, makanya ngerasa orang yang gini doang, kenapa sih gitu. Ya mungkin lebih ke sadar itu penting banget biar kitanya tidak tersulut emosi, biar kitanya nggak jadi pribadi yang impulsif, biar kitanya juga lebih slow lah gitu ya, nggak capek secara pikiran karena terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya nggak usah kok dipikirkan mendalam gitu. Jadi misalnya
boleh nggak sih emosi itu kita pikirkan, boleh, malah harus diterima, tapi nggak usah berlarut-larut gitu ya. Jadi hidup berkesadaran itu ya biar itu gitu, nggak terjerembab dengan apa ya lingkaran setan gitu. Itu aja yang dipikirkan. Jadi hidup kesadaran itu memang memberi arti kepada kita bahwa kemampuan diri itu harus dibangun agar kita bisa memahami dan mengenal keadaan sekitar, mulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar tadi yang banjir ya, kemudian memahami semua yang kita lihat itu sebagai pemandangan yang jelas dan tepat gitu. Jadi kita teh nggak langsung suuzon, ini kenapa ya terjadi kayak tadi ya, contohnya saya bawa motor, ini kenapa sih orang-orang teh kok di jalan nggak ramah misalnya. Padahal sayanya sendiri gitu kan. Dengan hidup berkesadaran kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi kita bertanya pada diri kita, apakah orang lain itu yang kita anggap salah, mereka berbuat seperti itu atas sumbangsih kita yang tidak sadar teh gitu ya. Atau memang yang memang hal itu harus terjadi, tapi sih pada intinya hidup berkesadaran itu mengantisipasi diri biar kitanya sehat, biar kitanya aware sama diri sendiri, lingkungan sekitar, dan keadaan. Oke, berarti manfaatnya emang penting banget ya Teh ya. Nah, kalau misalnya sama mindfulness nih Teh, kan kemarin-kemarin tuh sering banget denger makan harus mindfulness, olahraga harus mindfulness. Nah, apakah itu sama atau gimana? Sebetulnya kan hidup berkesadaran itu sama dengan mindfulness ya. Tapi ada istilah yang lebih komplit dari mindfulness. Itu ada konsepnya di kita di Islam. Itu namanya khusyuk. Memang sih kalau nggak dengar kata khusyuk, saya pribadi awalnya khusyuk nggak tahu lah khusyuk mah gitu ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri, saya menemukan ada 6 ayat dalam Al-Qur'an yang ngebahas tentang khusyuk, mulai dari suruh khusyuk dalam sholat gitu ya. Mulai dari khusyuk ketika kita beribadah, kemudian kita melakukan sesuatu dan mengharap akan kembali kepada Allah gitu. Itu banyak sekali yang yang bisa kita gali lebih dalam gitu. Dan ternyata mindfulness itu hanya bagian kecil dari khusyuk. Wah, Masya Allah. Dikirainnya kalau kayak khusyuk, sholat gitu ya. Nah, ternyata luas banget maknanya. Bahkan pernah saya nulis buku AWS ya, Aku dan Waktu Jadi Satu. Di sana kan ada awalnya tuh ya, versi awalnya banget itu ada mindfulness gitu ya. Mindfulness ketika diuji publik lah ya, katakan bukunya diuji publik, diminta testimoni dari beberapa orang yang saya percaya. Terus ada yang nanya gini, kenapa sih harus ngangkat definisi mindfulness gitu ya? Karena mindfulness itu ternyata pas saya cari referensinya, karena waktu itu bikinnya pandemi, jadi saya carinya di Pusnas, itu kebanyakan mindfulness itu teori-teori dari orang-orang Buddha kalau nggak salah. Oh, Buddha. Buddha, karena memang mindfulness ini hanya berfokus sama diri sendiri. Jadi kita kan kalau mentuhankan tema ya gitu, mentuhankan diri sendiri dalam konsep mindfulness, dan itu konsep ibadah orang-orang Buddha. Nah, lalu si perespon ini ngasih tahu kenapa sih nggak ngangkat istilah khusyuk aja ya. Akhirnya ditelusuri, oh iya ternyata lebih, kalau kata bahasa Sundanya mah lebih mundel gitu ya, lebih komplit lagi bahasan tentang mindfulness itu ada di khusyuk itu sendiri gitu. Jadi khusyuk bagian kecil ya Teh? Bagian kecil menurut saya. Tapi kalau bedanya apa Teh antara mindfulness dan khusyuk itu sendiri? Oke, kan tadi hanya bagian kecil. Nah, di 6 ayat dalam Al-Quran itu tadi ada tentang berpasangan ya, ada tentang sholat, ada tentang ibadah, ada. Setelah saya coba tulis jurnal, baca tafsir Ibnu Katsirnya, ternyata khusyuk itu menyangkut banyak hal. Di antaranya khusyuk itu artinya menghadirkan Allah. Nah, kan dalam konsep mindfulness itu nggak ada istilah fokus mengerjakan sesuatu, tapi ya fokusnya sama apa yang kita kerjakan, tapi tidak menghadirkan Allah. Salah satunya ya. Makanya penting banget nih, bukan penting banget, malah kalau bisa kita ngedahulin khusyuk. Kalau kita ngedahulin khusyuk, nanti mindfulness-nya ikutan gitu ya. Karena kan selama ini kita taunya fokus aja tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Makanya kalau mindfulness kayak gitu bisa aja sih yang tadinya misalnya ingin healing atau menyehatkan jiwa, tapi karena kita sebagai seorang muslim tidak menghadirkan Allah, bisa aja itu teh tidak bekerja gitu di kita. Kemudian khusyuk juga artinya merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa semua yang terjadi atas izin Allah gitu ya. Jadi kan kadang kita teh mindfulness fokus sama diri apa hari ini kini dan apa yang di hadapan. Tapi kalau misalnya
tidak menghadirkan Allah, kita tidak merasa ada di hadapan Allah, kita ngerasa ini hidup ya Allah, bukan ya Allah tuh ya, ini hidup kok berat banget, kenapa sih ngasih cobaan sebegininya, sampai kan ada ya beberapa orang bilang, gue tuh kecewa sama Tuhan, kenapa hidup gue gini banget. Tapi kalau misalnya kita menggunakan konsep khusyuk, kita tahu ketika kita fokus sama apa yang kita hadapi, tapi kita juga merendahkan diri di hadapan Allah bahwa ini semuanya terjadi atas izin Allah. Iya. Jadi kan Kembali lagi ya, Teh, ya, lebih atas komplit izin banget Allah, ya gitu. Terus khusyuk juga artinya meniatkan segala kegiatan sebagai aktivitas ibadah yang ikhlas kepada Allah. Dalam mindfulness kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi kegiatan yang kita lakukan apakah diniatkan atau, untuk Allah atau tidak. Kemudian khusyuk juga artinya kita beribadah dengan tekun. Nah, jadi kan, aduh nggak bisa nih fokus sekarang, nggak bisa sih khusyuk sekarang. Ya ayo berlatih lagi sampai benar-benar kita bisa menghadirkan khusyuk dalam kegiatan ibadah kita. Nggak bisa sekali juga gitu ya, Teh. Iya, harus latihan juga ya gitu. Kan sama kita juga lagi sholat ya, lebih banyak terganggunya kayaknya daripada khusyuknya. Gitu ya, makanya mungkin kita selama ini bukan jauh ya, belum mendalami makna khusyuk itu apa. Terus khusyuk juga artinya tenang dalam berproses. Udah tekun, tenang juga ya, harus Teh? tenang juga, jangan terburu-buru, harus hati-hati. Benar nggak sih yang kita lakukan ini bagian dari takdir Allah? Kalau bagian dari takdir Allah, kita selanjutnya harus ngapain ya, kayak gitu-gitu. Kemudian yang namanya khusyuk juga harus anggun ternyata. Jadi kan tadi ya harus hati-hati, jangan terburu-buru. Biasanya kan yang gerasak-gerusuk itu nggak anggun ya. Nah, maksudnya lebih kayak gitu sih. Nah, gitu. Jadi lebih tenang gitu. Kemudian khusyuk juga artinya tahan uji. Tahan uji. Tahan uji. Ada nggak sih di konsep mindfulness tentang tahan uji? Nggak ada ya gitu. Ini lebih komplit di khusyuk. Kemudian dapat melibatkan hati. Nah, ini sama sih di mindfulness ada ya melibatkan hati. Kemudian dalam konsep khusyuk juga kita itu harus bisa membenarkan apa yang Allah turunkan. Jadi harus memaknai bahwa ini semuanya adalah takdir dari Allah, kita harus menerimanya, Allah menyiapkan sesuatu dan lain-lain. Kemudian kita juga dalam khusyuk harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Gitu ya. Dan yang terakhir, khusyuk itu bisa menjadikan kita yakin bahwa kita itu akan bertemu Allah gitu. Sedangkan tadi ya kalau yang saya ketahui konsep mindfulness itu hanya fokus sama diri sendiri, menghadirkan Allah enggak gitu ya, menerima segala ketentuan Allah enggak, bahkan mungkin ada yang bilang mindfulness tapi dia enggak anggun dalam artian buru-buru gitu ya, ingin cepat menyelesaikan khusyuknya dan gitu, lain-lain. betul. Terus kadang kayak fokus di hasil juga gitu ya. Betul. Aku udah fokus tapi kok hasil gagal sih gitu ya, misalnya betul. Karena mungkin tadi tidak menghadirkan Allah, tidak melibatkan hati, lalu kemudian tidak menelusuri bahwa ini teh semua ketentuannya dari Allah gitu. Oke, berarti ya lebih luas dan memang melibatkan Allah gitu ya, Teh ya. Betul. Jadi semuanya terjadi Melibatkan Allah dan mengizinkan semuanya memang untuk Allah gitu, beribadah. Baik buruknya. Jadi bedanya kalau mindfulness itu kayaknya ya, kalau dari segi teori, mindfulness itu tidak ada berniat kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau khusyuk, pasti kita itu untuk ibadah kepada Allah. Gitu sih perbedaan yang sangat signifikan. Ya, itu cocok banget buat seorang muslim ya, Teh ya. Betul. Karena ada kalau harga gue mah ternyata hayatuna kula ibadah itu ya, Teh ya. Oke, Teh, balik lagi ke ya mindfulness juga sih ya, ke kesadaran itu. Ya kita pakailah ya bahasanya berkesadaran, biar lebih familiar. Gitu. Nah, terkait berkesadaran itu Teh di bulan Ramadan ini, kalau saya pribadi ya suka dengarnya tuh sampah di bulan Ramadan itu semakin malah lebih banyak. Terus kayak pengeluaran justru lebih banyak, padahal kan makan cuma 2 kali gitu. Betul. Jadi kan emang saya juga suka lihat gitu ya Teh, kayak misalnya pasar tonggengnya kalau di pasar tumpah. Nah, pasar tumpah ya, kalau pasar tumpah tuh semakin banyak gitu ya kalau di bulan Ramadan Teh. Jadi sore itu pasti macet gitu ya, mau berburu takjil. Iya Teh. Nah, sebenarnya kita tuh bisa nggak sih Teh hidup berkesadaran di bulan Ramadan gitu Teh? Bisa sih, bahkan latihannya banyak banget gitu ya. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan yang bisa kita jadikan ajang latihan biar kita bisa hidup berkesadaran gitu. Tapi untuk
menghadirkan hidup berkesadaran, biasanya kita itu terganggu oleh distraksi. Maksudnya distraksi itu kan gangguan ya. Iya. Nah, sebelum kita menghadirkan berlatih untuk hidup berkesadaran, kita harus tahu bahwa ada 3 distraksi yang sangat mengganggu kita untuk menghadirkan kesadaran. Oke, apa aja itu teh? Yang pertama, distraksi dari gawai. Yang kedua, distraksi dari pikiran. Dan yang ketiga adalah distraksi dari kegiatan kita. Nah, kalau misalnya kita ingin berlatih hidup berkesadaran, nah cobalah 3 distraksi ini kita atasi. Yang pertama kan tadi yang gawai ya. Iya, gawai. Nah, gawai itu sering mengaburkan konsentrasi kita atau komitmen kita terhadap tercapainya tujuan yang kita buat. Kan kita suka sengaja gitu ya selama bulan Ramadan ini loh list ibadah saya sama Ramadan kan gitu. Tapi selalu tergantikan atau selalu terdistraksi dengan gawai. Kita terlalu lama scroll dan lain-lain. Nah, mungkin untuk tipsnya ya biar kita tidak terdistraksi oleh gawai, yang pertama kita harus bisa mengelola minimal notifikasi yang ada di gawai kita. Ya HP lah ya, lebih seringnya kan gangguannya di HP. Nah, kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan fitur pembatasan waktu. Kayak misalnya di Instagram, kita kalau misalnya udah lebih dari 30 menit atau sejam itu ada peringatan. Nah, itu sebetulnya sisi lain merusak, tapi sisi lain juga mereka ngasih kok penawaran biar kita tuh nggak rusak pakai media, katanya nggak rusak dengan menggunakan media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus punya tujuan ketika kita membuka gawai. Nah, kan kadang mau WhatsApp mau ngecek ini, pas ini lihat notifikasi yang lain, akhirnya terdistraksi dan tujuan awalnya tidak. Makanya untuk mencegah distraksi dari gawai ini, kita harus punya tujuan ngebuka gawai untuk apa. Jadi pas ngebuka harus langsung mengerjakan apa yang mau kita penuhi lewat gawai itu. Nah, yang ketiga caranya adalah lebih banyak melakukan kegiatan offline yang positif. Kalau saya pribadi sih kalau lagi keluar rumah gitu ya, itu gawai pasti disimpan, suka lupa aja gitu. Kalau sekiranya sayanya yang nggak penting, HP-nya nggak akan dibuka. Itu karena kalau di saya tipsnya itu bekerja banget. Nah, yang kedua, kita harus bisa menghilangkan distraksi yang datang dari kegiatan. Nah, karena di bulan Ramadan itu kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Tapi sejauh mana kita bisa memilah kegiatan-kegiatan yang ada. Kan acara bukber ya. Itu. Jadi TK sampai kuliah gitu. Ya, sampai reuni gitu ya, reuni TK, SD gitu. Sampai aduh nggak bisa gitu bukber. Tapi kalau saya sih lebih memilih nggak bukber sama teman-teman. Karena udah beberapa kali kejadian saat bukber itu susah sholat, ngantri. Pokoknya terakhir itu sekitar tahun 2012 saya bukber sama teman-teman yang lain. Gitu, sholatnya jadi susah dan lain-lain. Jadi dipilah banget. Bukber. Karena gitu, bukber mah milih banget. Nggak usah deh lah gitu. Tapi kalau misalnya mau tujuannya silaturahmi ya silakan. Bukber, kemudian sahur on the road gitu juga ada ya. Udahlah jangan bukber aja, sahur on the road lah mendingan gitu. Atau misalnya kajian-kajian, kajian-kajian yang ada kayak misalnya kajian tafsir, pokoknya banyak. Nah, kita harus bisa menentukan. Kalau saya pribadi sih lebih senangnya setiap Ramadan itu kita tentukan temanya mau apa. Maksudnya tema di sini teh kita mau meraih apa nih di Ramadan kali ini biar Ramadannya lebih bermakna. Misalnya Ramadan kali ini saya ingin berbagi lewat podcast, maka Ramadan lalu, kalau Ramadan ini belum ya. Kalau Ramadan lalu saya dan anak-anak itu ngerencanain setiap sudah sholat subuh kita podcast, kita siaran kayak gitu. Keren, nah itu harus direncanakan dan harus memilah. Terus sekiranya kalau misalnya ada kegiatan yang mengganggu jadwal kita tadi kayak podcast, terus ada kajian lain yang kayaknya ini materinya nggak terlalu urgent deh buat saya ikutin. Jadi ya udahlah, mendingan ngedahuluin project sama anak-anak. Terus di waktu siangnya gitu, pilih-pilih juga kajian. Kalau misalnya sore kan biasanya enak ya ikut kajian sore sambil ngabuburit. Tapi kan kalau perempuan mah harus siap-siap di dapur ya. Nah, itu kan harus dipilah juga gitu. Termasuk kajian apa? Kalau tadi kata Tete maaf yang harus menentukan target punya tema. Ya, tema. Punya tema. Termasuk buat kajian juga. Betul. Kalau misalnya temanya sesuai sama tema kita gitu ya, judulnya sesuai dengan tema kita, berarti ikuti. Kalau betul.
Nggak Iya, usah, nggak iya gitu betul, ya? iya. Lebih lebih enak itu sih biar kita nggak terlalu banyak kedistraksi sama kegiatan-kegiatan yang ada gitu ya. Memang semua kegiatan di bulan Ramadan itu sangat menggiurkan Iya. gitu ya, bahkan mendatangkan banyak pahala. Betul, tapi kan dengan kita harus menghadirkan kesadaran kita, Oh, kita tuh harus prioritasnya tahu gitu. prioritasnya apa, lalu kemudian goal dari Ramadan kali ini apa, kemudian mau bermakna dalam hal apa, mau bermanfaat apa di rumah dan lain sebagainya. Makanya kita harus bisa selektif memilih kegiatan dan harus menentukan batasan. Nah, tadi Oh. batasannya misalnya goal ya, bukan tema tuh ya. Iya, Goal goal. Ramadan kali ini gitu. Kalau Itu misalnya dari awal teh sama keluarga gitu. iya, kalau dibiasain. kita dibiasainnya gitu. Ini kan kebetulan belum pada libur semua gitu ya. Kalau libur udah libur semua, kita merencanakan duduk bareng yuk. Apa targetnya? Ayah apa nanti kita tulis. Oh, jadi ada Oke. target masing-masing. Ya ada target masing-masing, ada target keluarga. Oh, oke. Gitu. Atau bahkan kalau ayahnya sibuk berarti ada target saya dan anak-anak. Gitu. Kalau biasanya sih kalau bapak-bapak di Ramadan itu di luarnya lebih banyak Iya. gitu. Terus kan yang di rumah krik jadi ya pasti ada project antara saya sama anak-anak, dan kayaknya tahun ini bakalan siaran lagi deh gitu, walaupun ditunggu ini mah. walaupun bunda pengen video, pengen live streaming. Waduh, live streaming mah ya walau alam lah nanti bagaimana ininya mau ngebahas apa, tapi tadi ditentukan dulu goal-goalnya apa. Terus mulai dari sekarang udah dari sebelum masuk Ramadan udah mulai berbincang gimana. Jadi kita kasih tawaran ke anak-anak, gimana ya kita mau kegiatan apa, Aka targetnya mau apa, gimana kalau misalnya Ramadan ini Aka harus hatam ngaji 1 juz. Udah kok bunda, enggak dicek lagi kayak gitu-gitu sih. Lebih ke Ramadan itu kan jadi ajang apa ya, beramal soleh gitu ya, dan anak-anak tuh mengkondisikan diri, bahkan bukan hanya anak-anak, kita juga mengkondisikan diri untuk melakukan sesuatu yang syukur-syukur dari pembiasaan di bulan Ramadan bisa kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Nah, yang terakhir harus bisa menghilangkan atau mengatasi distraksi yang datangnya dari pikiran kita sendiri. Nah, itu gimana teh maksudnya teh? Jadi ya banyak hal-hal yang terjadi di luar rencana. Nah, karena kita ikutin. Kenapa kita ikutin semua hal yang terjadi di luar rencana? Karena kita tidak merencanakan sesuatu. Oh, oke. Itu kan datangnya dari pikiran gitu. Iya. Makanya kita harus bisa menghalau distraksi yang datang dari pikiran dengan cara merencanakan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita selesaikan, istilahnya apa yang mau kita, apalah ya, pokoknya harus direncanakan. Nah, itu perencanaan secara umum. Yang kedua, perencanaan keuangan juga harus ditentukan, karena banyak sekali antara kita terpengaruh dengan keadaan keuangannya yang tidak stabil, akhirnya mengganggu kesadaran diri ya. Salah satunya lah misalnya jadi katakanlah korup, jadi ngambil banyak keuntungan dari hal yang gak seharusnya gitu ya. Dan kendalikan distraksi yang datang dari pikiran itu melalui menyederhanakan sesuatu. Menyederhanakan semuanya. Segala hal. Kalau sekiranya bisa, kan sekarang mah ada ya. Kalau ada yang sulit, kenapa yang mudah? Nah, hati-hati. Itu akan jadi afirmasi. Kan afirmasi kan suka jadi positif ya. Karena memang afirmasi itu harus bermuatan positif, dan jangan sampai tadi celetukan-celetukan itu jadi benar-benar masuk ke dalam diri kita. Jadi kita harus bisa menyederhanakan segala hal. Contohnya gitu. teh? Misalnya, sebetulnya pergi ke suatu tempat itu bisa kita sambil ini sebetulnya gitu ya, tapi kayaknya nggak mampu deh secara kesadaran. Ya udahlah, sederhana aja sesuai kemampuan kita gitu kan. Kayak misalnya perempuan kan pengennya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, tapi kan kalau dalam konsep mindfulness atau kesadaran itu kurang baik juga kalau kita terlalu multitasking gitu. Terus misalnya kalau permasalahan ini sederhana, kenapa harus dipersulit sih sama kita? Gitu. Kalau misalnya ini kenapa sih misalnya tetangga kita kok ngeganggu banget kita, ya udah kalau sekiranya mengganggunya tidak sampai merugikan kita secara apa ya signifikan, ya udah aja nggak usah dipikirin gitu. Ya udah anggap lewat, jadikan angin lalu aja gitu. Lebih ke situ sih, menyederhanakan pikiran kita gitu. Jadi jangan dibikin rumit. Semuanya dipikirin juga. Jangan dibikin rumit, jangan dibikin ini nanti gimana ya, overthinking. Nggak usah, sederhanakan aja. Kita kan sedang berlatih hidup kesadaran dengan konsep khusyuk yang kita tahu. Kita kan menghadirkan Allah.
menghadirkan hati, melibatkan Allah, nanti Allah akan bantu urusan-urusan kita gitu. Oke teh. Itu 3 distraksi yang bisa kita minimalkan gitu Yang ya, harus Teh, ya? kita atasi Iya, lah kita ya, atasi biar kita gitu. bisa mindfulness. Oh iya, terus gimana mindfulnessnya harus gimana, Iya, harus gitu, Teh. ngapain? Nah ini ada 4 poin ya, kita berlatih kesadaran khususnya di bulan Ramadan. Tapi sih di luar bulan Ramadan juga bisa. Tapi karena tadi ya semua orang mengkondisikan diri ingin beramal soleh di Iya. bulan Ramadan, boleh nih dijadikan 30 hari ini sama 1 bulan di bulan Ramadan ini kita membiasakan hal-hal yang baik. Nah, kesadaran yang pertama adalah sadar dalam beribadah. Nah, ini mah nggak akan nggak akan dijelaskan lebih dalam karena ini pasti banyak banget ya kajian-kajiannya. Tapi yang jelas kita harus bisa memaknai Ramadan itu harus dijadikan apa, seperti apa, ada keuntungan apa di bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah sadar dengan makanan. Ini dia. Nah, makan dengan penuh kesadaran. Gimana sih makan dengan penuh kesadaran itu? Makan dengan menghadirkan rasa syukur. Oh, rasa syukur. Bersyukur atas makanan yang ada di hadapan kita. Nggak usah muluk-muluk sama makanan yang ada di hadapan kita. Kadang ya, saya pribadi lagi makan. Aduh, kirang hiji, kerupuk. Nah, jangan sampai kayak itu juga. Aduh, udah aja nikmati, syukuri makanan-makanan yang ada di hadapan kita. Nikmati bagaimana aromanya. Karena kan aroma juga bisa menggugah selera makan kita. Nikmati aromanya, kemudian bagaimana teksturnya, gitu. Kemudian gimana sih Allah memperjalankan makanan yang ada di hadapan kita. Itu bagian dari berkesadaran saat makan. Termasuk saat belinya juga guys itu. Betul. Beli dan apa ya? Ya masaknya gitu ya. Kadang Betul. buka tuh pengen ada Nah, betul. banyak gitu. Nah, jadi termasuk di dalamnya kita harus menentukan memilih makanan halal dan sehat. Nah, makanan halal dan sehat. Ya. Nah, kan aduh, ini kalau warung takjil kan banyak makanan yang tinggi kalori ya, tinggi kalori, kemudian banyak memproduksi sampah dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga harus kita hadirkan bahwa makanan yang akan kita makan adalah makanan yang halal dan sehat. Terus, nah carilah, tentukan makan atau pilih makan secukupnya. Cukup ya teh. Cukup. Jangan sampai kalau bahasa Sunda kemerkaan. Kita rawahin aja. Nanti tarawihna tunduh Bisa. jadi makanlah secukupnya gitu ya. Dan memang nikmat banget itu ya. Kalau dulu tuh kita bahkan ada fenomena dulu itu orang sakit karena nggak punya makan. Ya, makan secukupnya, yang sekiranya kita bisa habiskan ya kita produksi sampah itu. Oh ya, ada yang lebih mengharukan bahkan mungkin miris ya. Dulu orang itu sakit karena kurang makan. Sekarang orang banyak yang sakit karena terlalu banyak makan. Ini bayangkan berarti makanan-makanan yang terhidang sekarang itu banyak jenisnya, tapi belum tentu sehat. Bahkan sekarang kan ada lembaga halal ya. Iya, betul. Berarti akan ada banyak kesempatan makanan itu nggak halal. Sehat mungkin sehat, tapi nggak halal. Ini kan harus hati-hati juga ya. Kita ingin berlatih hidup berkesadaran, berarti selain kita pastikan makanan ini cukup untuk tubuh kita, untuk badan kita bisa habiskan, kemudian harus halal dan sehat. Terus makannya juga tidak berlebihan. Terus memang sih suka makanan manis, ya nggak apa-apa ya, setiap orang punya seleranya masing-masing. Tapi kan kalau terlalu banyak, terlalu berlebihan nanti akan berpengaruh pada kesehatan kita, gulanya jadi tinggi. Atau misalnya terlalu banyak yang goreng-goreng, kolesterolnya naik gitu ya. Bahkan kalau fenomena sesudah lebaran, tempat kesehatan itu mau puskesmas, klinik gitu ya, dokter itu penuh. Biasanya ya sama permasalahannya diare. Diare kan dari makanan yang sebetulnya mencek sunama segala beres gitu ya. Segala beres gitu. Jadi tidak berlebihan juga. Selain secukupnya tidak berlebihan, juga tidak buru-buru. Gitu. Makanya nggak buru-buru serta tidak multitasking. Makan sambil nonton. Makan sambil ngobrol. Sebenarnya nggak dibenarkan sih. Di sambil ngobrol juga nggak boleh gitu. Iya, tapi kan sebenarnya Rasulullah juga kalau nggak salah ya dalam hadisnya Rasulullah melakukan aktivitas makan sambil berbincang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menghadirkan kesadaran, ini mah
ke kesadaran, bukan kesadaran, ke pendapatnya masing-masing sih. Kalau saya mah pribadi, karena apa yang diajarkan sama orang tua dari kecil, makan itu nggak boleh sambil ngobrol, karena jatuhnya nanti kita jadi bercanda keselak. Iya, Terus tiba-tiba kita tahu kok makanannya udah habis, dan kita jadi ngerasa nggak kenyang-kenyang, katanya gitu kalau misalnya makan sambil multitasking. Karena kita nggak tahu makanan yang udah masuk teh segimana, kok nggak kenyang, akhirnya Asyik lama-lama ngobrol gitu. kasih ngobrol. Makanya kalau bisa hindari makan sambil multitasking gitu ya. Jadi teringat juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang artinya syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Tadi kan di awal ya, mindfulness dengan makan itu kan kita harus bersyukur atas apa yang ada di hadapan. Makan berarti secukupnya, tidak juga berlebihan gitu. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, sadar saat berbagi. Nah, di bulan Ramadan kan kita ya sering berbagi, tapi sih kalau misalnya berbagi berupa uang sih nggak jadi masalah ya itu. Nah, ini biasanya kalau saya sekitar 3 tahun ke belakang itu baru ngedengar istilah hampers Ramadan. Walaupun dulu mah namanya parcel gitu ya. Cuman kalau sekarang kan istilahnya hampers Ramadan karena bentuknya beragam. Kalau parcel kan pasti makanan ya. Kalau sekarang hampers jadi ada yang isinya pakaian, perabotan rumah tangga, ada pakaian atau yang lain-lainnya. Nah, ini juga kita harus sadar saat kita berbagi. Bener nggak sih kita berbagi itu niatnya tulus ikhlas? Atau karena FOMO aja, ini kan teman kantor aku ngasih hampers, masa sih aku enggak gitu ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Serta kalau misalnya berbagi itu untuk melatih kesadaran, kita harus berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Itu ya. Jangan sampai kalau Sunda nambut heula tuh sekian uang pengen berbagi gitu. hebat. Karena pengen kelihatan juga. Nah, betul. Jadi benar nggak sih niat berbaginya itu ikhlas karena Allah, benar karena kemampuan kita atau enggak gitu. Kemudian berlatih juga kalau misalnya kita ingin berbagi, berbagilah pada yang dekat dulu. Itu kan kalau hampers itu gimana konsepnya? Biasanya, pasti ngasih ke kolega gitu ya, ke teman-teman bisnis biasanya. Padahal kan soalnya nggak murah ya. Iya kan, biasanya. Padahal kan yang Allah perintahkan sama kita kalau berbagi itu mulai dari yang terdekat, mulai dari keluarga, kerabat, tetangga terdekat dulu. Kalau mau ngasih hampers ya ke mereka-mereka ini gitu ya. Kalau ke kolega mungkin kesekian gitu, setelah kebutuhan yang terdekat itu sudah bisa kita penuhi. Sama halnya seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, biasanya hamper ini adalah memang kita senang ya dapat hadiah, dapat bingkisan, senang, tapi bener nggak ini teh hadiahnya yang kita butuhkan? Apakah nanti jatuhnya jadi sampah, menuhin rumah? Terus kan kalau hampers itu dibungkus sedemikian rupa biar cantik. Nah, itu bungkus kadonya ya? Nah, kan bisa nggak nanti kita kalau dalam hidup berkesadaran, bisa nggak nanti kita mendaur ulangnya lagi gitu ya? Bisa nggak kita meminimalkan sampah lagi gitu? Nah, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Saudara loh, bukan teman. Saudara-saudara setan. Dan setan adalah sangat ingkar pada Allah. Gitu. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan atau berbagi itu, kita harus mengutamakan yang wajib dulu. Nah, kalau saya setuju sih sama teori ini. Jadi kalau misalnya kita mau berbagi, pikirin dulu kewajiban kita sudah semuanya terpenuhi belum gitu. Kalau misalnya kita masih memiliki hutang cicilan, ya lebih baik melunasi hutang cicilan itu sebelum kita berbagi. Karena kan yang wajib itu adalah membayar hutang gitu ya. Di sisi lain memang berbagi juga boleh, tapi alangkah lebih indahnya karena melunasi hutang itu akan mempengaruhi amal soleh kita ketika akhir, ya mendingan kita mendahulukan dulu menyelesaikan atau menunaikan kewajiban daripada berbagi itu sendiri. Kan berbagi bisa dengan cara yang lain, nggak harus hampers gitu ya, dengan tenaga kan bisa gitu, dengan banyak cara gitu. Banyak cara gitu. Jadi kalau misalnya untuk berbagi ya itu harus hati-hati. Ya utamanya hampers lah, yang sekarangnya di bulan Ramadan itu yang jadi godaan tuh hampers. Tiba-tiba di marketplace ada barang lucu-lucu, ini loh ide hampers gitu kan. Nah, itu hati-hati ya gitu. Kreatif gitu aja. Betul, kreatifnya bagus ya, itu mah sah-sah saja sebagai cara mereka
menawarkan produknya gitu ya, tapi sejauh mana kita hidup berkesadaran dalam hal berbagi ini gitu ya. Tadi ujungnya sampah, terus benarkah sesuatu yang kita butuhkan atau tidak. Yang keempat, latih hidup berkesadaran saat berbelanja. Nah, aduh ini dia ya. Saat belanja, ini kan Ramadan itu, dapat THR gitu ya, dapat bonus, tiba-tiba mungkin banyak yang ingin berbagi ke kita gitu ya. Nah, ini kita harus sadar saat berbelanja. Utamakan berbelanja sesuatu yang wajib dan benar-benar kita butuhkan. Dan hindari berbelanja makanan khususnya pada saat kita lapar. Lapar. Oh, gitu Kalau kan, kita lagi lapar, jangan beli makanan banyak-banyak. Kan lagi saum mah lapar iya. ya. Oh iya, Lagi iya, saum astagfirullah, lapar. iya. Lagi saum lapar, terus kita jangan misalnya mau beli ini buat buka, beli ini. Nah, Betul. harus sadar ketika belanja teh ini beli sebanyak ini bakalan habis enggak? Apakah akan berakhir di perut kita semuanya atau di tempat sampah sebagian gitu ya. Jadi hindari berbelanja makanan saat perut lapar dan hindari berbelanja barang-barang saat memiliki bonus. Betul itu deh. Baru Apalagi aja kepikirannya. Ya Allah. Gitu sana kayak Apalagi bonus. mau lebaran gitu ya, Teh, ya. Betul, banyak uang dingin gitu ya tiba-tiba berdatangan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus punya daftar barang belanjaan. Oke. Nah, Teh ini ya, daftar barang belanjaan, tapi pas ke supermarket tuh ngelihat jadi ini butuh ya ini. Berarti belum menghadirkan kesadaran. Berarti harus gitu. di sana aja Betul. harus sesuai list aja Iya, dulu iya, ya. betul. Karena emang sih ya kalau ngeliat, ini lucu banget. Boleh kali yang tadinya biru punya juga yang warna pink misalnya kayak Iya, gitu. Nah, itu juga memang harus berat karena hidup berkesadaran itu teorinya berdekatan dengan hidup minimalis. Oh iya. Gitu kan kalau hidup jadi sesuai kebutuhan kita gitu. Iya, jadi kalau orang yang hidup minimalis, kalau sekiranya barang satu ini belum habis pakai, dia nggak akan cari barang yang lain. Terus kalau misalnya barang ini bisa dimanfaatkan dengan barang-barang yang ada, nah itu juga apa namanya harus diterapkan gitu ya. Okay. Kemudian yang terakhir adalah hindari window shopping. Windows. Shopping. Oh. Jendela belanja atau ngebuka Shopee, Tokped, TikTok Shop gitu. Hindari itu tanpa kita punya tujuan. Apalagi lihat live gitu ya. Betul. Kalau saya sih pernah ya ngebuka live gitu buat apa? Biar ngantuk. Oh gitu? Iya, kalau udah susah tidur gitu ya, terlalu overthinking atau terlalu banyak yang dipikirkan gitu ya. Itu nonton live yang jualan aja. Oh. Yang bikin ngantuknya apa? Ketika dia nyari barang, Rian. Iya. Oh bentar ya kak, aku cek etalase sekian. Nah, dari situ kan suka nungguin sambil perem tiba-tiba tidur. Kalau saya ya, tapi pendek gitu. tapi ngabisin kuat aja. Jangan. Kita perbaiki. Jadi hindari window shopping karena algoritma si marketplace ini akan digunakan sebagai cara marketplace ini menawarkan barang-barang yang kita butuhkan. Yang tadinya nggak kita butuh tiba-tiba datang akhirnya mau beli gitu. Jadi hindari window shop sih kalau bisa. Jadi tadi kalau buka medsos harus punya tujuan gitu. Sama kayak ini juga. Nah, dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman yang artinya dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit dan adalah di antara keduanya itu yang lebih baik. Jadi berarti kan harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada ya itu sih saya setuju dengan konsep mereka yang hidup minimalis walaupun belum bisa sepenuhnya melakukan itu, tapi seenggaknya cobalah dari sekarang kalau misalnya ada masuk barang baru keluarin barang yang lama. Terus misalnya kalau ada barang yang bisa kita pakai ya kita pakai sampai habis masa pakainya. Kalau misalnya baju mah sampai benar-benar lusuh, sobek, baru beli lagi. Itu sih konsep orang-orang yang punya gaya hidup minimalis yang memang ternyata ngebantu kita hidup berkesadaran di bulan Ramadan. Masya Allah. Itu tipsnya ya Teh ya, cara kita hidup berkesadaran di bulan Ramadan. Nah Teh tadi kita pernah bahas, tadi tuh ada di bahasan prioritas gitu ya Teh ya. Nah, di bulan Ramadan ini bisa nggak sih Teh sama kita menentukan prioritas kita gitu Teh? Dari 4 poin yang tadi, ada 3 poin yang harus kita prioritaskan latih ya di bulan Ramadan. Dan ketiga poin ini benang merahnya sama, hidup minim sampah. Oh. Apa saja yang tiga hal yang harus kita prioritaskan tadi? Sadar saat berbelanja, karena kan akan menghasilkan sampah.
Yang kedua, sadar saat berbagi. Tadi hampers ya, Iya. kaitannya sama sampah lagi. Kemudian makan. Iya, Sama-sama sampah ngomongin lagi, ya. sampah karena dalam harian detik itu disebutkan bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Sampah makanan. Indonesia. Organik. Sampah ya? makanan. Sampah makanan pokoknya. Oh. Itu kedua di dunia. Yang kesatunya Amerika, Ya Allah. yang ketiganya siapa ya? Dulu lupa lagi. Pokoknya kita yang kedua di dunia gitu ya. Dan mirisnya di bulan Ramadan sampah makanan itu Banyak meningkat. Padahal 2 kali gitu, tapi ini Iya, makanan teh kan iya. biasanya 3 gitu. Ini 2, wow. Gitu kan berarti ada apa gitu ya. Jangan sampai konsep fasting bergeser menjadi feasting. Feasting tuh. Fasting kan saum, Iya, saum. feasting pesta. Oh iya, Gitu. iya sih emang. Jadi kalau Apalagi kalau dari kecil kan budayanya tak sok mau apa, beli banyak. gitu. Ya kan sampai dewasa juga Nah, udah. perlu loh itu ngajarin anak-anak hidup minim sampah dari kecil biar nanti jadi habit di Iya, kemudian betul, hari. betul, Karena betul. kalau udah besar mah banyak penolakan atau banyak pembenaran. Iya. Nanti juga. Tapi kalau misalnya kita sudah menerangkan hidup berkesadaran, mulai dari lah minimal hidup minim sampah dulu, itu lebih bagus sih kalau misalnya dari anak sejak kecil gitu. Jadi 3 poin tadi ketiganya bermuara pada satu benang merah, yaitu hidup minim sampah. Dan bisa banget kan kita latih selama bulan Ramadan gitu. Betul teh, itu ya. Jadi prioritasnya itu kita minim sampah dari ketiga cara untuk kita bisa sadar ya teh ya, sadar di bulan Ramadan. Apalagi kita gak boleh, jangan sampai FOMO sih ya teh ya. Belanja ngikutin orang gitu ya teh ya, makanan yang viral gitu ya. Betul, dijuk-juk kemana-mana. Sampai macet lah di mana-mana. Nah, betul. Ya Allah, itu akhwat filah, itulah cara agar kita bisa hidup berkesadaran di bulan Ramadan ya teh ya. Dan nanti bisa dilanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Latihannya di bulan Ramadan. Jadi habit kita gitu ya teh ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya teh ya. Masya Allah, akhwat filah. Itu sekian episode teman tenang kali ini. Semoga kita bisa hidup berkesadaran ya akhwat filah, karena insya Allah banyak nilai positifnya ya teh ya. Masya Allah. Teteh terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk ilmunya. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Amin. Akhwat filah, terima kasih juga sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video-video di channel teman tenang ini. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Kita tutup ya teh ya episode kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.